Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ini kelas A dan kelas E ya? Iya, Ibu. Selamat berjumpa kembali. Oke, berarti kelas A dan kelas E ini udah masuk PBL? Udah pada PBL? Udah, Teh. Udah. Gimana seru PBL di ruangan ICU? Seru atau menegangkan? Atau bingung? Pasiennya kan ruangan ICU kan kompleks gitu. Oke, kita sambil menunggu Bu Rita ya yang akan menjelaskan materi tentang ventilator hari ini. Beliau dari Rumah Sakit Siloam Hospital. Jadi ini kesempatan teman-teman semua untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya ya tentang ventilator, bagaimana pasien-pasien di ruangan ICU, tata pelaksanaan bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya, nggak usah malu-malu ya. Ini baru ada 62, minta tolong si pennya segera dikabarin temennya ya. Jadi, sepertinya Bu Rita sudah ada di ruangan Zoom. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Intan. Selamat berjumpa kembali Ibu. Gimana Iya, Bu. kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Gimana kabar Bu Intan? Alhamdulillah Bu. Saya sehat-sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih nunggu kan? Iya, masih nunggu ya, Bu. Oke. Hmm, gimana sih Pen udah dikabarin temannya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, mungkin kita nunggu sekitar 2 menit lagi ya Bu ya untuk dimulainya. Boleh? Baik. Dikasih waktu 2 menit ya. Minta tolong segera masuk Zoom. Semua mahasiswa berapa, Bu Intan? Tuh kelasnya 45, Satu sekitar kelas. 45. Kita ada 5 kelas. Oh, Lumayan, lumayan banyak juga banyak. ya. Iya, ya Iya. ratusan ya. Alhamdulillah banyak peminatnya Iya, yang mau jadi perawat. iya. Penerus, penerus. Iya, regenerasi ya Bu ya. Iya, betul. Baik, udah jam 9 lewat 6 menit ya. Nanti kalau misalnya ada yang masuk,
langsung gabung aja. Bisa Bu dimulai. Oh ya sebelumnya izin memperkenalkan di sini ada Bu Rita. Beliau expert kita di bidang keperawatan kritis ya dari Rumah Sakit Siloam Hospital. Jadi teman-teman yang mau sharing-sharing nanti tentang kan udah pada PBL semua tentang ruangan ICU dan pasien-pasien ICU boleh langsung ditanyakan kepada expert kita pada hari ini. Ya. Baik, Ibu, waktu dan tempatnya kami silakan. Langsung saja, Ibu. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kabar baik ya. Oke, di pagi hari ini materi kita tentang ASKEP pada pasien dengan ventilasi mekanik ya. Oke, izin saya share apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. baik. Oke, makasih. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Udah. Oh ya udah. Oke, luar biasa. Ya, diharapkan nggak ngantuk ya pada pagi hari ini ya. Oke, nanti temennya yang lain bisa nyusul langsung ya. Sudah diinfokan tadi sama si pennya ya. Sudah, Bu. Oke, makasih Kak Nun. ASKEP pada pasien dengan ventilasi mekanik. Tentunya ASKEP ini hanya ada di ruangan area kritis atau ruangan ICU. Kenapa? Karena yang mempunyai alat ventilator adalah hanya di ruang ICU. Nggak ada namanya ventilator itu ada di ruang rawat inap biasa atau general itu tidak ada. Adanya di ruang ICU. Waktu PBL teman-teman menemukan nggak alat ventilatornya di ruangan rawat inap? Ada yang menemukan nggak? Menemukan, Bu. Oh, ada yang menemukan. Di mana? Ada yang menemukan. Benar. Kalau dirawat inap, tidak, Ibu. Oh, tidak. Oke. Kirain saya menemukan di rawat inap. Ya, seharusnya tidak dan tidak perbolehkan ya. Alat ventilator itu di ruang rawat inap biasa. Hanya ada di ruang ICU, hanya ditekankan di situ. Di emergency itu adalah untuk transport. Kemudian OT untuk apa namanya? Anestesi saja untuk operasi, tapi untuk perawatannya adalah di ruang ICU. Jadi ada juga alat ventilator itu ada di emergency ataupun ada di kamar operasi ya. Tetapi penggunaannya di sini adalah beda, hanya untuk tidak terus-terusan dalam waktu 24 jam, tidak. Dia hanya sebentar saja untuk sarana kalau di kamar operasi untuk anestesi, tetapi kalau di emergency adalah untuk transportasi saja. Untuk perawatannya yang 24 jam lebih di sana adalah di ruang ICU. Ini adalah background. Pasien di unit perawatan ICU itu yang mengancam jiwa. Jadi pasien-pasiennya adalah pasien yang mengancam jiwa, yang memerlukan intervensi tingkat tinggi dan respon pengobatan yang tidak dapat diprediksi. Jadi pasien-pasien yang di ICU tentunya sangat-sangat kompleks ya. Intervensi keperawatan adalah observasi yang cermat dan intervensi terampil, penyediaan hand hygiene yang dasar, nutrisi, dan pencegahan bahaya serta penyediaan dukungan emosional dan psikologis bagi pasien dan keluarga. Artinya di sini dukungan untuk pasien dan keluarga dari emosional atau psikologis itu juga diperlukan. Jangan sampai pasien-pasien di ICU tidak diberikan dukungan ini. Wah, pasiennya sudah nggak sadar ini, pasiennya koma. Tetapi tetap, kita tetap memberikan dukungan emosional dan psikologis. Ini adalah background gambar pasien yang ada di ruangan ICU. Kalau lihat seperti ini, apa yang kira-kira terpikir benak daripada teman-teman? Yuk, siapa yang mau volunteer? Kalau kemarin karena udah belajar tentang gagal napas, sekarang kita belajar untuk berpikir kritis. Ya, kalau seperti ini, apa yang terbenak dari teman-teman? Siapa yang mau volunteer? Kayaknya si pennya tadi, Bu Kak Nur ya? Ayo si pen.
Pasiennya kayaknya parah banget, Bu, sampai harus membutuhkan banyak peralatan-peralatan yang menunjang kehidupannya. Itu ada siring pump, terus pakai ventilator juga. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya buat si pennya, si pen kita. Oke, makasih ya Kak Nur. Ya, ini yang dibilang Kak Nur betul. Pasiennya ini cukup parah, kritis, sehingga membutuhkan alat-alat yang untuk memperlama atau untuk memperpanjang kehidupannya, untuk membantu life supportnya. Jadi di sini banyak alat-alat ya. Ada monitor, ventilator, mesin VSD yang kemarin saya info ya, mesin VSD, kemudian mesin untuk cuci darah ya atau CRRT. Di sini tuh ada gambar filter kan. Nah, itu adalah baterai filter. Kemudian ada VSD nih, sampingnya VSD. Kemudian ada monitor, siring pump, infus pump, banyak sekali ya. Kemudian ada mesin di belakang itu adalah mesin echo juga. Jadi sewaktu-waktu pasiennya dilakukan untuk pemeriksaan echo ya. Jadi cukup kompleks banget. Wah, kalau menjumpai seperti ini lebih baik saya kabur deh, Bu. Karena saya nggak berani nih memegang apa-apa salah ya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman sudah dibekali dengan ilmu ya, teman-teman sudah bisa dan tentunya dari jiwa kita adalah akan melayani pasien. Tentunya kita nggak akan lari dengan adanya pasien seperti ini ya. Tentunya pasien ini akan dirawat dengan sendirinya. Tidak bisa. Ini minimal adalah 2 orang yang merawat. Kenapa? Karena pasien ini dilakukan CRRT atau cuci darah tadi. CRRT itu hanya bisa dilakukan di ruang ICU saja. Kalau cuci darah bisa di ruang HD. Tapi ini kompleks. Jadinya mengapa tidak bisa hanya perawat sendiri? Tidak. Harus berdua. Kenapa? Karena pasiennya dilakukan adanya cuci darah tadi atau CRRT yang dia secara kontinus atau terus-menerus adalah terus akan melakukan tentang treatment terapi mengenai cuci darah. Ya, oke, kita lanjut. Alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas itu adalah yang tertera pada gambar di samping. Tentunya teman-teman sudah mengenalkan gambar di samping, ya. Apapun mereknya, tetapi teman-teman sudah pernah waktu jumpai waktu di praktek atau di PBL kemarin di rumah sakit mana saja, pasti teman-teman akan menjumpai alat tersebut. Alat tersebut namanya adalah ventilator, suatu alat yang bisa menghembuskan gas. Dalam hal ini adalah oksigen ke dalam paru-paru pasien. Ya, jadi kemarin pasti pernah menjumpai. Ini adalah anatomi tentang pernapasan. Kenapa yang dibahas tentang pernapasan? Karena kita akan asuhan keperawatannya tentang bagian pernapasan, yaitu alatnya yang dipakai adalah ventilator. Kemarin sudah kita bahas mengenai anatominya, ya, jelas. Jadi saya nggak perlu. Kemudian indikasi untuk ventilasi mekanik ada 2, yaitu kegagalan ventilasi, ya, bisa juga karena kegagalan oksigenasi. Kemudian karena pembedahan, ya, pembedahan ini yang dilakukan di kamar operasi yang kemarin saya bilang. Jadi bisa dilakukan nih, dokter sedang melakukan intubasi ya. Ini, ya, ini dokter sedang melakukan intubasi. Jadi disinilah diperlukan suatu alat yang namanya ventilator itu yang dipakai di kamar operasi. Makanya kenapa dibutuhkan pasien itu dilakukan untuk intubasi. Ya. Kemudian ini adalah tanda dan gejala, kemarin sudah kita singgung juga, yaitu hipoksemia dan hiperkapnia. Ya, kalau hipoksemia, ya itu ada tandanya yaitu takikardi, takipnu, kemudian cemas, diaforesis, perubahan status mental, confusion, cyanosis, hipertensi, hipotensi, bradikardi, kejang, koma, asam laktat. Ya, ini semua adalah hipoksemia, ya. Ini adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Lalu hiperkapnia, ini adalah kelebihan daripada CO2
Ya, tandanya apa? Somnolen, letargi, lemes, ya, restlessness, tremor, ya, napas, apa namanya, bicaranya itu kemudian diaporesis. Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah indikasi atau klasifikasi mengenai ventilator. Ventilator itu dibedakan menjadi dua untuk klasifikasinya. Kalau zaman lama itu seperti ada orang yang masuk di ini adalah sejarahnya tahun udah 100 abad yang lalu, itu adalah seperti ini gambarnya. Yaitu gambarnya pasien itu masuk di dalam tabung, ya. Ini ya, kalau sekarang sudah canggih, makanya makin berkembang abad, makin berkembang tahun, ya. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu ventilatornya sudah model canggih, bahkan modelnya tax, ya. Tinggal tax pakai tangan, ya dia akan bisa. Bahkan pakai remote pun sekarang udah bisa. Jadi adalah makin ke sini teknologi semakin canggih, jadi bisa. Klasifikasinya ada dua, ventilator tekanan negatif atau NPV dan ventilator tekanan positif, yaitu atau VPF. Jadi ada ventilator yang nanti prinsipnya memberikan tekanan negatif atau prinsipnya memberikan tekanan positif. Ya, kita lanjut di sini adalah pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ada pemeriksaan fungsi paru, ya, kemudian AGD dan elektrolit, X-ray, ya, pemeriksaan radiologi, kemudian status nutrisi. Kenapa diperlukan status nutrisi? Karena yang menunjang perkembangan pasien yang menggunakan ventilator, salah satunya ditunjang di sini adalah kebutuhan nutrisinya tercukupin. Tetapi kalau kebutuhan nutrisinya tidak tercukupin, maka pasien yang menggunakan ventilator kalau disape, diwining, itu akan gagal. Ya, makanya kenapa dibutuhkan suatu nutrisi yang kuat. Kita lihat ini adalah komplikasi. Memakai ventilator bukan tidak ada komplikasi, tetapi ada komplikasinya dari berbagai organ. Di sini adalah kita lihat dari paru-paru, ya. Dari organ paru-paru bisa menyebabkan paru trauma, tension pneumotora yang mana sempat saya bilang. Kemudian emfisema subkutis, adanya udara di bagian subkutis, infeksi paru, keracunan oksigen, kerusakan jalan napas bagian atas. Kemudian di bagian jantung, ya, bagian jantung ini bisa menyebabkan penurunan kadar output atau CO, ya, CO-nya menurun, nggak normal, ya. Kalau CO-nya itu normalnya 5 liter, ini nggak mencapai 5 liter. Penurunan aliran balik vena, ya. Kemudian di bagian kepala, ya. Kepala atau otak di sini adalah bisa menyebabkan vasokonstriksi cerebral, udem cerebral, gangguan kesadaran. Kemudian kita lanjut di bagian pencernaan atau gastrointestinal, kita bisa lihat di sini bisa menyebabkan adanya distensi lambung, perdarahan lambung. Ini adalah jalur pemasangan untuk ventilator, baik tadi menggunakan invasif, itu bisa menggunakan ETT yang kemarin sudah kita belajar tentang ETT. Kemudian ini sedang duduk yaitu NIV, non-invasive ventilator, ya. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan untuk dipasang selang di mulut ataupun di hidung, cukup pakai masker, ya. Tapi harus rapat, kalau nggak rapat ini nanti ngomong volumenya keluar. Kemudian ada juga yang modelnya seperti yang dipasang di leher nih, namanya tracheostomy. Jadi mungkin kalau kemarin teman-teman saat BBL ketemu tracheostomy yang dipasang di leher itu adalah model tracheostomy. Kemudian kita lanjut pengkajian, ya. Pasien yang menggunakan ventilasi mekanik tentunya kita harus akses, kita harus kaji
Sejak pasien datang sampai pasien akan pindah ke ruangan, itu harus selalu monitoring terus-terusan ongoing untuk dikaji. Ya. Apa saja yang harus dikaji? Ya, riwayat pasien, ya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, pengkajian cepat harus yang mintanya sudah, tetapi bukan menjadi perintahnya. Kita menjadi mitra bestari dari dokter. Bagaimana caranya kita harus menjadi mitra bestari? Tentunya kita harus mempunyai wawasan yang luas, critical thinking, ada evidence base. Jangan asal ngomong, tetapi kita bisa membuktikan literaturnya dari mana. Ya. Kemudian cairan, pergerakan cairan dan elektrolit di antara kompartemen tubuh. Ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, hipervolemi, stabilitas hemodinamik. Kemudian kaji pasien secara klinis dan didukung dengan data penunjang. Data penunjang bisa dari laboratorium, dari radiologi, itu juga ada data penunjang. Ataupun dari pemeriksaan kateterisasi, eko, segala macam, itu adalah data penunjang. Ya. Kita lanjut di sini adalah mengenai status respirasi. Status respirasi kita harus kaji frekuensinya, pola nafasnya, dan suara napas. Kemudian pergerakan dada. Kemudian jalan napas, kita akan kaji juga tipe, ukuran, dan posisi selang yang dipasang di hidung ataupun di mulut, atau namanya ETT. Produksi seputum, kita kaji juga bagaimana produksi seputumnya, apakah kental, purulen, berbau, ya, apakah encer, putih, yang mana seputumnya. Harus kita dokumentasi hasil yang sudah ketemu seputum tadi. Intinya kalau ketemu seputum tentunya kita dengan memakai alat, yaitu dilakukan suctioning. Kemudian tanda-tanda hipoksia. Apakah ada tanda-tanda hipoksia pada pasien yang menggunakan ventilator? Ya, kita kaji juga, ya. Jangan sampai menggunakan ventilator tapi bagian ekstremitas, kemudian di bibir, segala macam hipoksi, kebiruan. Ya, itu berarti ada kesalahan yang kita tidak tahu. Jadi harus tahu, ya, bagaimana caranya kita harus mengkaji yang secara head sampai toe, dari kepala sampai kaki itu kita harus kaji selagi kita memegang pasien ICU. Ya, kaji di situ apa saja. Kita tidak mungkin ada tanda-tanda hipoksia di sini. Jadi kita harus menghindari itu. Makanya kenapa perlunya adanya pengkajian. Ya, selagi memegang pasien, kita awalnya adalah pertama kali adalah asesmen terlebih dahulu. Jangan melakukan yang lainnya dulu, tapi asesmen. Ketemu apa sih 1 hari ke depan nanti, kita kaji terlebih dahulu. Ya, apa yang kita temukan sehingga kita bisa melakukan rencana keperawatan atau NCP. Kemudian parameter pada ventilator. Kita lihat juga parameternya di dalam mesin ventilator. Kemudian fototora, AGD, saturasi oksigen. Kita kaji juga yaitu status kardiovaskuler. Kita kaji parameter hemodinamiknya. Hemodinamiknya apa, ditunjang dengan memakai alat. Lihat monitornya, ya, hemodinamik atau tidak, ya, tanda-tanda vital stabil atau irama jantungnya. Setelah menggunakan ventilator, apakah ada perubahan irama jantungnya ataukah tidak, ya, atau tetap. Jadi kita harus juga. Kemudian status neurologis. Kita kaji status neurologisnya yaitu tingkat kesadaran. Gambar yang di samping itu adalah penilaian GCS, ya, atau kuantitatif. Kalau penilaian kesadaran lewat kualitatif kan teman-teman soporokoma, koma, ya seperti itu. Tapi kalau ini adalah yang nilai GCS ada 1, 2, 3. Nah, ini adalah nilai GCS menggunakan kuantitatif. Kemudian kaji lagi reaksi dan besar pupil. Kemudian kaji juga gerakan motorik. Ya, gerakan motoriknya nilainya berapa? Apakah 1, apa 6, ya, atau 5, ya. Kita kaji. Jangan sampai pasien-pasiennya kita nggak kaji neurologisnya. Kemudian kita juga kaji mengenai status gastrointestinal, ya, karena komplikasinya ada di bagian gastrointestinal juga.
kita bisa kaji juga status gastrointestinal. Terserah teman-teman mau menggunakan 4 kuadran ya atau menggunakan 9 region ya. Nih, terserah mau menggunakan 4 di sini posisinya kuadran atau 9 region. Kalau 9 region ini dibagi lagi menjadi 9 ya. Mau menggunakan sistem apa untuk mengkaji usus dalam 1 menit. DE-nya berapa dalam 1 menit itu? Bising ususnya 25 kali per menit, 10 kali per menit, berapa? Jadi jangan sampai teman-teman nilai juga. Kemudian AGT atau dari mulut atau dari hidung, ada nggak cairan lambungnya? Seperti itu. Ya. Kemudian status gizi dan hidrasi. Banyak adalah pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Metabolic rate meningkat pada kondisi sakit kritis, kebutuhan kalorinya juga meningkat 25%. Kenapa? Karena membutuhkan ekstra untuk meningkatkan kondisi yang tadinya dalam keadaan yang lemah. Sekarang akan dipulihkan kembali. Makanya butuh peningkatan untuk metabolisme tanpa maupun dengan NGT ya. Kemudian banyak pasien penyakit kronis seperti COPD akan mengalami malnutrisi protein dan kalori jangka lama. Pemberian makan melalui NGT ini bisa kita mulai perlahan-lahan ya. Amati adanya tanda-tanda intoleransi seperti adanya diare, dehidrasi ya. Jika toleran, kecepatannya bisa ditingkatkan bertahap sampai kecepatan yang diinginkan itu adalah tercapai sesuai yang order dokter atau asli dokter berapa kalorinya. Nah, ya, kebutuhan kalori pasien tersebut ya. Tentunya kebutuhan kalori itu menggunakan rumus ya. Nah, itu. Kemudian jika nutrisi enteral tidak toleran, nutrisi parenteral harus kita pertimbangkan. Makanya kenapa kita harus lapor sama medis. Dok, ini tidak toleransi ya nutrisi enteral. Diskusi ya dok, mau dipertimbangkan untuk pemberian parenteral enggak? Ya, jangan sampai pasien yang menggunakan ventilasi mekanik tapi status gizinya buruk ya, enggak boleh. Akan lama proses penyapian atau proses weaningnya. Kemudian proporsi gizi harus seimbang serta air melalui jalur enteral ataupun parenteral. Tetapkan pola buang air besar atau BAB yang teratur. Makanya kenapa pasien-pasien yang ada di area intensif itu harus buang air besar secara teratur juga. Kalau enggak, itu teman-teman harus koordinasi dengan medis. Apakah harus diberikan obat pengencer atau lasansia untuk memperlancar proses itu karena pasiennya adalah viral baring ya, tidak ada aktivitas. Siapa yang menggerakkan itu semua aktivitas? Di sini adalah perannya perawat ICU yang menggerakkan aktivitas pasien. Kalau perawatnya dia duduk di nurse dapatkan imbalannya. Pasien yang dekubitus, tidak bergerak, tidak ada aktivitas, buang air besarnya ya apa namanya tidak teratur ya, itu semua adalah kurangnya caring terhadap pasien ya. Makanya kita diperlukan caring terhadap pasien. Konsultasi dengan ahli dia untuk kebutuhan dan rekomendasi metaboliknya berapa yang akan dibutuhkan. Berikan obat regimen usus sesuai anjuran bersama dengan hidrasi yang adekuat. Berikan volume cairan intravaskuler sesuai anjuran untuk mempertahankan perut. Ya, ini adalah mengenai ke cardiac output ya. Jadi harus tahu preload, afterload, contractility. Berikan penggantian elektrolit baik IV ataupun enteral sesuai dengan order dokter. Terdapat konsekuensi negatif yang serius dari malnutrisi akut termasuk penurunan respon imun, hilangnya fungsi jaringan dan organ, dan penyembuhan luka yang tertunda. Kemudian kita lanjut ke status renalis. Pasien-pasien yang menggunakan ventilasi mekanik kita harus kaji status renalisnya. Ya,
oh bagaimana urin outputnya tiap jamnya. Jangan sampai kita nggak buang urin tiap jam. Jadi kita harus buang. Kalau tidak keluar urinnya, maka kita harus lapor sama dokter. Jadi jangan cuma diam, ya. Kok urinnya berjam-jam nggak keluar pasien ini? Ya kita harus lapor. Ya jangan sampai enggak. Artinya di sini berarti status renasnya terganggu apabila tidak berfungsi secara normal. Kemudian perawatan kateter urin. Kita lihat gambar di samping ini ada perawatan kateter urin dilakukan tiap 8 jam atau 1 shift ya. Kemudian membersihkan preputium atau vulva sesuai dengan prosedur. Kateter urin sendiri harus dijaga kebersihannya. Kateter urin harus dihubungkan ke urin bag, jangan sampai enggak langsung ke plastik sehingga terkontaminasi infeksi kontrolnya ya. Nanti banyak kuman, kemarin saya udah info, kuman di ICU itu cukup ganas, jadi jangan sampai kita yang menyebabkan cross infection. Kemudian jangan lepaskan kateter urin dari urin bag. Jadi harus terpasang, harus tercantol, jadi harus tersambung ya, jangan sampai enggak. Kosongkan setiap 2 sampai 4 jam ya. Ini kalau di ruangan, tetapi kalau di ICU kosongkan itu setiap jam. Kenapa? Kalau di ICU 1 jam, karena di ICU ada namanya pemantauan hemodinamik termasuk balan cairan itu tiap jam yang menggunakan flowchart yang akan dipakai lembaran yang panjang, gede, kotak-kotak, garis-garis. Nah, itulah di situ. Jadi kita menggunakan form tersebut ya. Di ICU mana saja pasti akan menggunakan form yang besar itu. Kemudian perawatan esensial seperti kebersihan pribadi. Jadi kita harus rawat juga mengenai perawatan mata ya. Baik itu pasiennya jika tidak sadar ya. Jadi harus perawatannya dirawat juga untuk kebutuhan matanya. Penggunaan air mata buatan seperti pemberian tetes ya atau kemudian habis itu kasih salep segala macam. Jadi kita harus rawat juga. Oleskan tetes atau salep antibiotik sesuai dengan pesanan dokter. Tutup kelopak mata dengan plester untuk mencegah ulcerasi kornea. Gunakan pelindung mata. Tinggikan kepala tempat tidur bisa untuk mengurangi udem sklera. Udem sklera ini terjadi pada pasien dengan ventilasi mekanik. Kemudian kita lanjut yaitu perawatan mulut. Pasien-pasien yang tadi di ICU tadi tentunya bed rest total. Jadi ada juga yang tidak bed rest, tetapi yang bed rest total kita harus perhatikan yaitu tentunya perawatan mulut. Karena apa? Karena tidak sadar ya, sehingga harus dibantu untuk perawatan mulut setiap 8 jam untuk mencegah adanya infeksi. Buat jadwal secara teratur, bersihkan pelan dan mulut tanpa menyebabkan rasa sakit ataupun iritasi. Gunakan obat kumur berbahan dasar chlorhexidine, hidrogen peroksida, atau obat kumur antibakteri ataupun anti jamur yang direkomendasikan di rumah sakit tersebut. Gunakan sikat gigi yang memiliki bulu lembut dengan pasta gigi. Jadi supayanya tidak melukai pasien-pasien yang ada di ICU. Gunakan sikat busa sebagai pengganti sikat gigi pada pasien dengan gangguan perdarahan atau trombosit yang rendah. Kalau pasien-pasien DHF kan trombositnya rendah tuh. Jadi kita harus menggunakan sikat giginya yang lembut, yang berbahan busa. Ya. Kemudian kita ada perawatan kulit. Jadi kita harus perhatikan juga. Ganti posisi pasien setiap 2 jam. Gunakan kasodekubitus, memandikan pasien setiap hari. Dan jika diperlukan, artinya jika diperlukan sini adalah setiap hari, tetapi di tengah-tengah, oh tadi pagi sudah mandi jam 5, tapi jam 9 kok kotor lagi, mau mandi lagi, silakan. Artinya di sini adalah jika diperlukan, karena sudah BAB kemana-mana, mau nggak mau harus dimandikan. Nggak boleh, udah BAB kemana-mana sampai ke spray, tembus-tembus, tapi mandinya nanti besok lagi. Ya, kasihan pasiennya. Ya, nanti akhirnya pasiennya apa? Lecet, ya, lengket, debu-debu, akibatnya seperti itu. Jaga agar pakaian pasien tetap bersih dan kering. Jadi jangan sampai pasien di ICU itu berkeringat, basah, ngiler,
ya. Itu jangan sampai. Makanya kenapa kita harus rawat. Jaga agar linen tetap bersih, kering, dan tidak kusut, ya. Ada kan pasien yang gelisang, ya, sehingga linennya itu kusut. Kenapa? Karena pasiennya gelisang, ngamuk-ngamuk. Tapi bagaimana caranya kita tetap linennya itu tetap rapi dan bersih. Pijat dan lumasi bagian belakang dan atas tonjolan tulang. Ya, bisa kita lakukan massage juga. Perawatan pasien di ICU itu adalah bed rest total. Meningkatkan atau mempertahankan sirkulasi. Ganti posisi ya setiap 2 sampai 4 jam untuk mencegah adanya debu putus ya dan mencegah adanya atelektasis paru-paru ya. Gambarannya nanti kalau paru-parunya enggak enggak posisinya miring kanan, miring kiri, kemudian duduk kursi roda, nanti lama-lama paru-parunya putih ya, atelektasis. Kemudian hindari menarik pasien. Lebih baik angkat dan putar. Jangan sampai setelah menarik pasien, pasiennya beratnya 100 kilo, akibatnya kalau kita menarik, ya akibatnya kita yang kena HNP. Ya. Jadi untuk menghindari itu adalah perlunya kerjasama tim. Ya. Jadi jangan sok wah ini yang paling besar gitu, enggak. Tetapi kita diperlukan di sini adalah kerjasama tim. Tim itulah yang akan membantu pasien dalam perawatan. Jika latihan tidak dikontraindikasikan, latihan pasif dan pijatan harus dilakukan. Kemudian jika ada udem variver, pijatan bisa membantu untuk mengurangi udem. Ya. Kemudian perawatan kateter vena, variver, dan vena sentral. Ada pasien yang di ICU, yang menggunakan vena variver karena kebutuhannya cukup minimal, dia prioritasnya hanya prioritas ketiga, contohnya seperti itu. Ada yang menggunakan dengan vena sentral. Vena sentral ini adalah CVC ya, yang dipakai di dalam vena cava. Jadi perawatan kateter IV harus dilakukan setiap 48 jam atau sesuai kebutuhan. Perawatan vena sentral diganti setiap 2 minggu. Yang mengganti dan memasang di sini adalah medis, bukan perawat. Ya, kita adalah sebagai asistensi dan sebagai perawatan setelah dipasang oleh medis. Penutup kateter harus dilepas dan tempat tersebut diperiksa. Cari tanda-tanda plebitis, infeksi, atau trombosis. Ketika tanda-tanda plebitis atau trombosis terlihat jelas, kateter harus dilepas dan diganti di tempat yang berbeda. Tentunya kalau itu pemasangannya vena sentral medis, kalau IV perifer kateter kita cukup perawat karena perawat adalah bisa dimandatori atau delegasikan dari medis. Tentunya itu masih milik medis, tapi perawat mampu untuk didelegasikan. Jika lokasi kateter terlihat bagus, maka situs tersebut harus dibersihkan dengan larutan chlorhexidine ataupun iodor. Kemudian kita lihat yaitu status psikologis. Kita kaji juga apakah pasien itu merasakan kecemasan, rasa takut, gelisah, kemudian mudah marah-marah. Ya, kita harus kaji juga ya. Kemudian kita berikan dukungan psikologis, berikan informasi dan penjelasan yang memadai tentang semua prosedur yang akan dilakukan. Tampilkan sikap peduli dan tidak tergesa-gesa kepada pasien. Libatkan pasien dalam perawatan diri dan pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas sehari-hari ataupun ADL, misalnya miring kanan, miring kiri, mandi. Izinkan pasien untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pengunjung. Anjurkan pasien untuk pindah ke tempat tidur dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan kebersihan dasar sendiri secara mandiri. Kemudian tetapkan dalam NCP itu kita harus tetapkan jadwal harian untuk ADL tersebut ya. Jadi harus tetapkan waktunya jam berapa,
koordinasi kepada pasiennya, kalau pasiennya sadar bisa dilakukan koordinasi. Jadi kita harus koordinasi dengan pasien. Sediakan sarana untuk komunikasi. Sarana komunikasi ini banyak banget, jadi kita bisa menggunakan kalau pasiennya tidak bisa bicara karena pakai alat ETT yang pakai ventilator, kita bisa menggunakan kertas, menggunakan huruf alfabet untuk menyediakan sarana komunikasi sehingga pasien tidak marah-marah. Kenapa? Karena tidak nyambung, tidak pas, tidak connect terhadap komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien. Ajari keluarga dalam pelatihan dan perawatan dasar untuk memfasilitasi pola interaksi normal. Kemudian dukungan psikologis dan informasi untuk keluarga itu adalah diperlukan juga. Jangan sampai keluarga pasien yang menunggu di luar itu merasakan cemas. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan edukasi, tidak pernah diberikan informasi mengenai pasien yang ada di dalam ICU. Jadi kita harus kaji juga, berikan dukungan tersebut. Pertimbangkan kebutuhan keluarga pasien, menjalin komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarga, membiasakan keluarga dengan lingkungan fisik ICU, ya. Jadi harus keluarganya tahu lingkungan ICU itu seperti ini. Justru harus diberi edukasi sewaktu pasien itu datang, ya. Jadi jangan sampai keluarga pasiennya nggak tahu apa-apa atau kurang pengetahuan terhadap mengenai kondisi ICU-nya. Memberitahu keluarga tentang jam berkunjung dan kebijakan kunjungan. Ini adalah termasuk regulasinya rumah sakit, ya. Jadi kebijakan regulasi seperti apa jam berkunjung yang kita harus ikutin edukasi tersebut. Berikan laporan kemajuan yang sering tentang kondisi pasien. Jadi harus diinformasikan setiap hari kepada keluarga pasien sehingga keluarga pasien tidak merasakan cemas, gelisah, kegaduhan, kebingungan, segala macam. Kemudian mendorong partisipasi dan keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien kapanpun kondisi pasien memungkinkan. Kemudian mengatur kunjungan secara proaktif dan mendorong kebijakan jam kunjungan. Kemudian kita di sini adalah fasilitas mengenai komunikasi yang tadi saya bilang alatnya banyak sekali. Kita harus mampu juga memberikan komunikasi baik itu pasien ataupun keluarga. Kaji kemampuan pasien untuk berkomunikasi. Sediakan kacamata atau alat bantu dengar jika pasien itu memerlukan. Jelaskan setiap prosedur apapun untuk membantu untuk mengurangi stres pasien. Jadi jangan sampai komunikasi kita diam. Bapak, Ibu, walaupun pasien tersebut tidak sadar, tetapi kita harus berkomunikasi. Selamat siang, pagi ini yang jaga adalah suster A, suster B, ya kayak gitu. Pak, hari ini nanti jam 9 saya akan lakukan oral hygiene, akan melakukan mandi segala macam. Pak, saat ini selain Bapak banyak, makanya saya akan lakukan vaksinnya. Jadi lakukan komunikasi terus-terusan kepada pasien. Sehingga pasien itu mengerti, sekarang saya mau diapain, saya mau dilakukan apa, saya mau ditreatment apa, pasien itu ngerti. Sehingga pasien tidak cemas, ya. Gunakan keterampilan komunikasi baik verbal ataupun non-verbal. Komunikasi non-verbal dapat mencakup bahasa isyarat, gerak tubuh, atau membaca bibir. Jika pasien tidak dapat menggunakan bentuk komunikasi non-verbal, perangkat yang membantu termasuk pensil dan kertas, ataupun papan gambar atau alfabet, itu sangat diperlukan. Ya, terserah dari regulasinya rumah sakit masing-masing mau menggunakan komunikasinya menggunakan alat bantu apa, ya. Kemudian kita lanjut adalah kenyamanan pasien. Pasien-pasien di area kritis tentunya kita harus memperhatikan kenyamanan pasien. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan pasien kita harus kaji ya kenyamanannya. Kebutuhan kenyamanan termasuk menjaga pasien tetap bersih, kering, mencegah air nih atau urin melepuh, kulit rusak, menjaga kesehatan mental pasien, melakukan latihan gerak
rentang gerak, menilai rasa sakit, dan manajemen nyeri. Perhatikan tanda-tanda yang berhubungan dengan nyeri. Berikan analgesia yang sesuai, dokumentasikan efektivitas setiap dosis obat. Berikan sedasi sesuai dengan indikasi jika diperlukan obat tersebut. Ya. Kemudian pengajian ventilator. Tentunya teman-teman sudah PBL, jadi sudah tahu alat ventilator walaupun mereknya berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah sama penggunaan daripada ventilator. Jadi kita harus kaji jenisnya, mode, set ideal volume, minute volume, RF, FiO2, PIP, tekanan inspirasi, tipe breathing circuit, fungsi alarm, sistem humidifikasi. Kenapa sih kita harus belajar tentang ventilasi mekanik? Nah, peserta harus mampu memahami anatomi fisiologinya, ya, memahami anatomi mekanika, mampu mengoperasionalkan ventilasi, mampu mengatasi masalah atau troubleshooting pada ventilasi mekanik, dan memahami daripada proses ini. Mengapa kita harus belajar tersebut? Ini tidak perlu teman-teman harus tahu semua, tetapi nanti kalau teman-teman sudah ada di ICU, ini yang wajib menggunakan operasional ini adalah teman-teman yang di ICU yang sudah mendapatkan pelatihan. Kalau belum mendapatkan pelatihan, tentunya teman-teman tidak boleh memegang pasien yang dengan ventilator. Karena kenapa? Itu tadi komplikasinya cukup banyak sekali. Jadi tidak sekedar alat bantu napas, tetapi itu bisa juga menyebabkan komplikasi. Kita lihat di sini adalah normal pernapasan. Ini adalah gambar paru-paru. Di mana setiap kali kita inspirasi, berarti kita saat inspirasi volume kita adalah akan melebar kan? Nah, di sini adalah minus 2,5. Kemudian saat ekspirasi berarti tekanan pleura tekanan menurun. Ya, tekanan menurun membuat tekanan negatif 7,5 atau 7. Ya. Nih, saat inspirasi ya jangan kamar rileks ya, kemudian saat inspirasi pleural atau chestnya menurun ya. Ini adalah gambaran mengenai siklus ya ekspirasi. Gambarnya adalah seperti ini. Dalam pernapasan itu ada siklus inspirasi dan ekspirasi ya, atau disebut IE rasio, inspirasi dibanding ekspirasi. Yang normalnya inspirasi itu adalah 1, yang normalnya ekspirasi itu adalah 2. Maka di sini adalah inspirasi berbanding ekspirasi adalah 1:2. Jadi saat inspirasi tarik napas 1, keluar napas 2. Nah, itu adalah nilainya seperti itu, 1:2. Jadi jangan sampai teman-teman berbanding terbalik ya. Kenapa? Nanti efeknya banyak sekali efeknya. Pasien yang normal, kita yang napasnya normal seperti kita ini tidak menggunakan alat bantu napas, kita adalah normalnya 1:2. Ya. Ini adalah RR. Teman-teman pasti sudah mempelajari tentang respiratori. Ya, adalah jumlah napas yang diberikan ventilator kepada pasien setiap menitnya. Respiratory rate ini minimal pada mood. Semua mood ada. Jadi akan dibuat yaitu plus minus 2 kali per menit. Di situ normalnya untuk pasien dewasa adalah 12 sampai 24 kali per menit. Jadi plus minusnya bisa 2. Artinya di sini kalau normalnya tadi 12 kali per menit plus minus 2 berarti bisa diberikan 14 ataupun bisa disetting 10. Seperti itu. Kita lanjut di sini adalah bidang volume ya. Volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien setiap sekali napas tergantung dari komplainnya, resistensinya, jenis kelainan paru. Pasien dengan paru normal, toleransi untuk tidal volumenya adalah 10 cc per kilogram berat badan. Ini adalah rumus. Ya, untuk saat ini adalah cukup dengan adanya 5 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Ini adalah rumus. Jadi pasti rumusnya ini kan pasti, tapi pencapaiannya hasilnya berbeda-beda tergantung dari berat badan pasien. Ini adalah gambar satu siklus pernapasan. Ada inspirasi dan ekspirasi. Ya. Tuh, seperti ini satu siklusnya.
Berapa detik, 10 detik, 20 detik, ada yang 6 detik. Tergantung kita mau berapa RR yang kita setting ya saat menggunakan ventilator. Kemudian kita lanjut di sini adalah minute volume atau disebut MV. Udara yang keluar masuk paru-paru dalam 1 menit. Minute volume itu ada rumusnya. Lidah volume kali RR. Normalnya 100 mili per kilogram berat badan. Ya. Pressure adalah tekanan. Namanya pressure. Itu adalah tekanan yang diberikan ventilator kepada pasien untuk memenuhi satu siklus. Setting tekanan ini digunakan pada siklus dengan mode pressure, yaitu normalnya 14 sampai 16 cm H2O. Kemudian FiO2, jumlah oksigen yang dihantarkan atau diberikan oleh ventilator kepada pasien. Konsentrasi oksigen itu ada 21 sampai 100%. Ya. Rekomendasi untuk setting ventilator pada awal pemasangan ventilator bisa 90 sampai 100. Itu hanya pertolongan pertama. Tidak boleh dilakukan sampai berjam-jam. Apa efeknya? Bahaya sekali. Kecuali pada pasien dengan PPOK dan neonatus, pasien yang baru lahir cenger. Masuk di NICU, jangan sekali-sekali diberikan oksigen dengan tekanan yang cukup tinggi, 90 sampai 100. Nanti ke depannya 3 tahun ke depan, bayi yang tadinya kita rawat itu akhirnya menyebabkan kebutaan, gangguan pada mata. Sehingga kenapa? Oh, kok ada anak kecil sudah memakai kacamatanya tebal. Pernah menjumpai seperti itu kan? Nah, itu karena pemberian oksigenasinya yang cukup tinggi. Jadi sangat hati-hati kalau pada bayi. Sementara apa sih yang dinamakan ventilator? Sebuah metode untuk membantu atau menggantikan atau mengambil alih dari proses napas spontan ataupun sebagian. Ini namanya adalah ventilasi mekanik. Metode untuk menggantikan tersebut. Alatnya dinamakan ventilator. Modelnya, metodenya namanya ventilasi mekanik. Ya. Prinsip kerja daripada ventilasi mekanik, kegagalan oksigen, ya, kurang dari O2, sun intrapulmonar, V, Q, mismatch, yaitu ventilasi perfusi, V itu dibagi Q. Penurunan FRC paru, kemudian yang kedua adalah kegagalan ventilasi karena lebih daripada CO2. Kemarin kita sudah membahas CO2. Kalau CO2 berlebih itu tidak bagus. Kita tidak bisa napas kalau CO2-nya berlebih. Walaupun kita nggak menggunakan ventilator, tapi kalau prinsip kita dalam CO2-nya lebih, kita nggak mampu bernapas. Ya. Gangguan tarif nafas, abnormal dinding dada, kelelahan otot-otot pernapasan. Target atau tujuan daripada ventilator itu memperbaiki oksigenasi. Adanya kegagalan dalam oksigenasi. Kemudian eliminasi CO2 membantu kerja otot pernapasan tanpa merusak paru. Ini adalah mode dasar ventilator. Itu ada 3. Kontrol, ya, pressure, volume. Ya. Ini adalah settingnya. Ya. Kita lihat di sini adalah untuk settingnya tidak volume, ya. RR itu respiratory rate, PIP, FiO2, peak flow, IR ratio, sensitivity. Kemudian ini dari moodnya asisten, ya, asis itu adalah kita menjadi asisten, jadi separuh-separuh, bukan mandatori. Kalau mandatori itu kan adalah full. Kalau asisten kan separuh-separuh, kita hanya mengasihi, tapi yang melakukan dokter seperti itu. Sama dengan ventilator ini. Kalau asis itu hanya separuh, jadi dia adalah hanya separuh untuk napas spontannya, tetapi separuhnya adalah dibantu oleh mesin. Ya. Ini adalah siklus gambarnya di dalam gambar ventilator ini akan seperti ini. Ada pressure, ada volume, dan ada flow. Kemudian kita lihat di sini juga adalah setting ideal volume atau pressure level, RR, PIP, FiO2, kemudian peak flow, IR ratio, dan sensitivity kurang dari 5 cm H2O. SMV mode-nya yang awal itu adalah kontrol, kalau selanjutnya adalah SMV.
yaitu di mana ventilator memberikan napas spontan itu membiarkan ada napas sendiri di antara napas yang diberikan ventilator. Teman-teman nanti akan belajar banyak kalau teman-teman sudah mengikuti pelatihan ICU tentang ini. Jadi saya lewatkan saja. Ini adalah gambarannya. Kalau di dalam gambar layar ventilator adalah seperti ini. Karakteristiknya pasien sudah mempunyai usaha napas sendiri, trigger di antara bantuan ventilator atau manda. Target limit adalah bisa volume ataupun bisa pressure. Siklenya adalah bisa volume ataupun bisa pressure. Apa yang disetting? Tidak volume, level pressure, SNV rate, peak flow, PIP, FiO2, level pressure supportnya berapa atau spontan. Kemudian kita lanjut di sini adalah modelnya spontan. Spontan ini adalah pasien yang sudah mampu napas sendiri, namanya mode pressure support atau spontan, yang ditambahin oleh PIP supaya untuk menjaga agar paru-paru itu tidak kolaps. Ini adalah gambarannya. Ya. Apa yang disetting? Pressure tadi, PIP, dan oksigen. Masalah yang berhubungan dengan ventilasi mekanik. Ini adalah gambar di layar mesin ventilator. Gambarnya ada yang bulat merah. Ini adalah gambar yang tidak abnormal. Jadi ini adalah adanya troubleshooting. Jadi kalau lebih di atas ini berarti troubleshooting. Makanya kenapa yang merah ini harus kita lakukan troubleshootingnya untuk mengatasi tersebut. Apakah ETT-nya itu kincing atau tersumbat atau bronkospasme, apakah ada sekutu atau air di jalan napas, atau pasiennya fighting. Fighting itu kayak beradu, jadi tabrakan. Itu namanya fighting. Ya. Kemudian kita lihat komplain parunya menurun. Gambar paru-parunya tidak mengembang nih seperti balon, tidak mengembang. Jadi komplain parunya menurun. Ada beberapa faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa karena udem paru, kolap paru, ARDS, atelektase, pneumonia. Kemudian faktor eksternal bisa peritonitis, abdomen distended, masa kehamilan, dan tension pneumothora. Kemudian tindakan untuk resistensi tinggi, pengisapan lendir atau saksen, ya. Sedasi ini tentunya kolaborasi dengan medis, obat-obatan, tindakan kolaborasi, tindakan kompeten rendah, yaitu adanya lung rekrutmen, obat-obatan. Ini adalah gambar paru-paru, ya. Gambar paru-paru seperti ini kondisinya paru-paru normal dan paru-paru yang nggak normal tentunya adalah gambarnya resistensinya sangat tinggi nih paling ujung ini. Jadi kan nggak normal. Kondisi paru-paru normal yang paling kiri ya, paru-paru yang mengalami overinflasi, sedikit rendah, sangat jelek. Jadi gambarnya tidak mengembang. Kalau balonnya mengepis ya. Itu menyebabkan nanti apa menyebabkan ya, bisa menyebabkan atelektase, bisa menyebabkan kolaps ya, sehingga paru-parunya tidak berkembang. Air leak ini adalah kebocoran. Kalau di dalam layar ventilator ada tulisan air leak pada bulatan kuning ini, berarti itu adalah ventilatornya atau yang alat yang dipasang selang tadi ada kebocoran. Kita harus kaji ya, apakah kebocoran itu atau dari selang atau dari mana? Apakah pneumotoran? Apakah ETT-nya terlalu kecil? Untuk mengembangkan balon itu bocor, ataukah kebocoran pada selang ventilator, ataukah ETT-nya kempes, atau interfasnya tidak tepat, yaitu saat kita melakukan kalibrasi mesin. Ya, saat melakukan kalibrasi mesin sebelum mesin dipakai ke pasien tentunya akan dilakukan kalibrasi. Nah, itu tepat atau tidak? Kalau tadi saat melakukan terjadi kebocoran ya jangan dipakai. Artinya alat itu dalam keadaan tidak normal atau not ready to use. Kalau yang ready to use itu adalah sudah siap dipakai. Ya. Kita lanjut di sini adalah diagnosa keperawatan, ya, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan
hipersekresi jalan napas, ya. Benda asing dalam jalan napas. Kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Tiga, gangguan penyampaian ventilator berhubungan dengan fisiologis, adanya hipersekresi jalan napas, ketidakcukupan energi, hambatan upaya napas. Kemudian ada juga psikologis, adanya kecemasan, perasaan tidak berdaya, kurang informasi tentang penyapian, penurunan motivasi. Kemudian ada juga karena situasional, yaitu ketidakadekuatan dukungan sosial, kecepatan proses penyapian, riwayat ketergantungan ventilator lebih dari 4 hari, ini juga mempengaruhi. Kemudian pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, efek agen farmakologis, kemudian kecemasan. 5. Risiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan faktor risiko perubahan kontraktilitas karena peningkatan tekanan paru-paru. 6. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi. 7. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan fisik, termasuk terpasang intubasi atau non-invasif. Ini bisa juga terganggu komunikasinya. Risiko infeksi dibuktikan dengan faktor risiko karena adanya prosedur invasif. Ya, terpasang alat ETT, terpasang central vena tadi, terpasang IV catheter, terpasang Doppler catheter, ya, itu semua bisa menyebabkan adanya risiko infeksi. Nah, lanjut di sini tujuan. Tujuannya keberhasilan ventilasi spontan itu meningkat. Akumulasi sekret menurun, pertukaran gas optimal, kestabilan hemodinamik, coping yang baik, ansietas menurun, penyesuaian terhadap metode komunikasi, tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi infeksi, proses winning meningkat. Ini diharapkan seperti itu tujuannya. Intervensi keperawatannya, pertahankan kepatenan jalan napas, persiapkan untuk kegawat daruratan, ambubek tersambung dengan sumber oksigen, kaji ventilator setiap 1-2 jam mengenai jenisnya, polanya, tidal volume, frekuensi RR-nya, FiO2, dan EW pressure. Kemudian evaluasi sistem alarm, kita harus kaji juga alarmnya, temperaturnya, sistem humidifikasi atau sistem untuk penghangat. Monitor selang dari lepas, tertekuk, bocor, ataupun adanya tersumbat. Lakukan oral hygiene, infeksi mulut, dan membran mukosa di sekitar area ETT. Bantu mengatasi kecemasan jika perlu dengan adanya medikasi atau obat-obatan. Pemberian neuromuskular blocker, gunakan sedasi. Ini jika pasien dilakukan intubasi di OT, ini seringnya menggunakan neuromuskular blocker. Cegah ekstubasi akibat kecelakaan. Karena pasiennya itu tidak diberikan edukasi sehingga pasiennya mencabut sendiri. Itu namanya auto ekstubasi. Itu harus dicegah. Jangan sampai terjadi pada pasien yang kita rawat. Kenapa? Karena kelalaian kita dalam merawat pasien sehingga menyebabkan terjadinya auto ekstubasi atau ekstubasi tersendiri oleh pasien. Berikan alat komunikasi dengan klien, pertahankan nutrisi yang adekuat, cegah adanya aspirasi, monitor kemungkinan adanya komplikasi. Mempertahankan potensi jalan napas. Kita akan lakukan suction jika dilakukan, jika diperlukan, ya, menurunkan glikosida sekret, adekuat hidrasi, humidifikasi, jika perlu obat mukolytik. Rubah posisi pasien secara periodik. Monitor adanya gejala bronkospasme. Gunakan bed block jika diperlukan. Perhatikan sirkuit ventilator dari kebocoran. Kita lanjut di sini adalah meningkatkan komunikasi. Kaji kemampuan komunikasi, kita bisa menggunakan alat pada di samping ya. Bisa menggunakan alat gambar-gambar, alfabet, ataupun kertas, terserah.
Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien itu dapat diberikan setiap waktu dengan adanya komunikasi dengan memakai sarana ya untuk medianya. Kemudian kita lanjut di sini adalah mencegah terjadinya komplikasi. Kita bisa pertahankan balon yang ada di ETT ini. Kita harus dikasih balonnya, Kap. Jangan sampai enggak dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan itu nanti akan ngowos, akan bocor. Sehingga tidak masuk, tidak volume, oksigenasi nggak masuk. Apa yang terjadi? Oh, pasiennya malah terjadinya hipoksia. Yang tadi itu tanda-tanda hipoksia tadi. Atur posisi kepala lebih tinggi ya, supaya tidak terjadi venous return di sini. Makanya kenapa? Posisikan kepala minimal adalah 30 derajat, harus lebih tinggi. Cegah terjadinya aspirasi, jangan sampai terjadi aspirasi. Makanya kita harus hati-hati. Kalau pada pasien yang menggunakan ETT, jangan kasih makan lewat mulut, nggak bisa. Jadi nggak boleh diberikan makan lewat mulut karena memakai selang yang ada di mulut itu. Jadi kita bisa menggunakan untuk memberikan makan jadi lewat NGT. Ya, harus dipasang NGT-nya. Ganti cuping ventilator sesuai dengan SOP masing-masing rumah sakit ya. Jadi SOP-nya berapa? Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, silakan. Tergantung dari SOP-nya masing-masing. Menurunkan kecemasan dan dorongan psikososial. Ciptakan suasana yang tenang. Beri penjelasan setiap akan melakukan prosedur. Hadirkan keluarga untuk mengurangi kecemasan. Ajarkan teknik relaksasi. Berikan sedasi jika perlu. Rencanakan proses weaning secepat mungkin. Lakukan proses weaning bertahap. Kita lanjut di sini adalah nursing proses evaluasi. Kita harus kaji, lihat evaluasi yang kita lakukan seharian. Apakah evaluasi itu sudah tercapai tujuannya ataukah belum? Ya, jika belum tercapai, apakah akan dimodifikasi untuk intervensi ataukah kita kembali tulis kembali untuk nursing care plan-nya? Jika sudah tercapai kita evaluasi sudah tercapai, maka kita akan remove atau ubah atau ganti yang lain, Kemudian identifikasi faktor-faktor kontribusi untuk mencapai keberhasilan ataupun kegagalan daripada NCP yang kita buat tadi. Kemudian untuk kedepannya adalah kita harus membuat NCP. Nursing proses evaluasi mulai dari assessing atau assessment, diagnosis, planning, implementasi, dan evaluasi. Semua ini rangkuman daripada proses keperawatan yang harus kita kaji evaluasinya. Kesimpulan, ventilasi mekanik merupakan alat canggih yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik, diperlukan adanya pemantauan yang komprehensif, sehingga kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah penentu keberhasilan dalam proses perawatan. Kita lanjut di sini adalah diagnosa keperawatan pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala mayor, yaitu subjektifnya tidak tersedia, objektifnya batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk. Seputum berlebih atau adanya obstruksi di jalan napas atau ada mekonium di jalan napas kalau pasien itu adalah bayi atau neonatus. Adanya mengi, bising, dan atau rongking. Tujuan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 jam, bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi seputum menurun, mengi menurun, bising menurun, dyspnea menurun, frekuensi napas menurun, frekuensi napas membaik dan pola napas membaik. Intervensinya kita pakai model intervensi yang CIKI ya. Jadi ada OTEK, O-nya observasi.
Monitor pola napasnya dengan melihat adanya pergerakan pasien, pola napas, dan lihat ke monitor. Monitor bunyi napas tambahan, monitor sputum, monitor saturasi oksigen. Untuk T-nya adalah terapeutik, posisikan 60 derajat, berikan minum air hangat, lakukan fisioterapi dada, lakukan penghisapan lengger atau suction kurang dari 10 detik. Hiperoksigenasi, kemudian palpasi kesimetrisan, ekspansi paru, auskultasi bunyi napas. Kemudian tanda dan gejala minor untuk subjektifnya yaitu dyspnea, sulit bicara, ortopnu. Untuk objektifnya gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Intervensi tadi udah pakai O dan T, sekarang E. E-nya adalah edukasi. Ajarkan batuk efektif, dokumentasikan hasil dalam medical record. Nah, kolaborasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolytik, jika diperlukan, tentunya ini adalah ranahnya medis, makanya kita dibutuhkan kolaborasi. Diagnosa kedua, yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala mayor dan tanda dan gejala minor. Gejala mayor subjektifnya dyspnea, objektifnya PCO2 meningkat ataupun menurun. PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Gejala dan tanda minor subjektifnya pusing, penglihatan kabur, ya. Kemudian objektifnya cyanosis, kemudian diaforesis, gelisah, napas cuping hidung, pola napas abnormal, warna kulit abnormal, kesadaran menurun. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 24 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil yaitu tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, pusing menurun, diaforesis menurun. Intervensi keperawatan, observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas dengan melihat ke monitor dan ke pasien. Monitor pola napas, apakah ada bradipnu, takripnu, hiperventilasi, kusmo, chain stop, diode, ataupun taksik. Kemudian monitor kemampuan batuk efektif. Monitor adanya sumbatan jalan napas. Monitor nilai AGD, kemudian hasil X-ray, saturasi oksigen, kecepatan aliran oksigen, efektivitas terapi oksigen, dan monitor adanya tanda-tanda hipoksia. Kemudian terapeutiknya, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, atur interval pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi pasien. Sorry. Bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Pertahankan kepatenan jalan napas. Berikan oksigen tambahan. Untuk E-nya adalah edukasi. Dokumentasikan hasil pemantauan tersebut di dalam file medical record. Jelaskan tujuan dan prosedur daripada pemantauan. Ajarkan teknik relaksasi. Untuk K-nya adalah kolaborasi tentang penentuan dosis oksigen. Kemudian ketiga, diagnosa ketiga, gangguan penyampaian ventilator berhubungan dengan hambatan upaya napas yang dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala mayor dan minor. Yaitu untuk subjektifnya mayor tidak ada, objektifnya frekuensi napas meningkat, penggunaan otot bantu napas, napas megap-megap, upaya napas dan bantuan ventilator tidak sinkron, napas jangka, agitasi, nilai AGD abnormal. Kemudian untuk tanda minor yaitu adanya subjektifnya lelah, khawatir mesinnya rusak, fokus meningkat pada pernapasan. Untuk objektifnya auskultasi suara napas menurun,
warna kulit abnormal, napas paradok, kemudian diaforosis. Kemudian intervensinya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 jam, penyapian ventilator meningkat dengan kriteria hasil kesinkronan bantuan ventilator menurun. Penggunaan otot bantu napas menurun, napas gasping menurun, napas dangkal menurun, agitasi menurun. Untuk intervensi, O-nya adalah observasi, monitor prediktor untuk penyapian atau proses weaning, monitor tanda-tanda kelelahan, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti adanya berdipni, takipni, hiperventilasi, kusmo, chest-shock, bayang, dan taksik. Monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya sumbatan jalan napas, monitor saturasi oksigen, nilai AGD, dan hasil X-ray torak. Kemudian terapeutiknya, yaitu periksa kemampuan untuk dicapih atau diwining. Posisikan tempat tidur 60 derajat. Lakukan suctioning, lakukan fisioterapi dada, lakukan penyapian, palpasi kesemitrisan, ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, atur interval pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi pasien. Untuk E-nya adalah edukasi, beri dukungan fisiologis, dokumentasikan hasil pemantauan di dalam file medical record, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Untuk K adalah kolaborasi, penentuan oksigen. Ya, itu adalah diagnosa keperawatan. Kemudian ini adalah overview gambaran mengenai ventilator. Jadi gambarannya ventilator tadi saya udah bilang mereknya banyak sekali, tetapi prinsipnya kita harus tahu. Semua prinsipnya sama untuk memakai ventilator. Ada di sini dilengkapi adanya cubing atau selang, adanya handle, adanya Tesla, adanya kemudian nyepis, adanya humidifier, adanya kapnograf, adanya flow sensor. Itu adalah kita harus tahu basicnya terlebih dahulu jika kita menggunakan ventilator, walaupun mereknya adalah berbeda. Ini gambarnya berbeda-beda kan, tapi prinsipnya kita yang harus tahu. Ya, ini adalah humidifikasi atau alat untuk melembabkan, menghangatkan pasien-pasien yang menggunakan ventilator. Ada yang dinamakan aktif dan ada yang dinamakan pasif. Ya, jika dinamakan pasif seperti gambar bulat ini, maka 1 kali 24 jam minimal harus dibuang. Ya, maksimal 1 kali 24 jam harus dibuang. Jadi jika ternyata kotor Bu, belum 24 jam, hanya 8 jam. Kenapa? Karena sekutumnya udah nempel, ya harus dibuang. Maksimalnya hanya 24 jam. Ya kurang dari 24 jam karena ada indikasi tertentu, ya karena udah berbusa, ada slip, banyak air, ya harus dibuang, harus diganti. Ya. Kemudian yang humidifikasi aktif. Humidifikasi aktif adalah gambarnya seperti ini, ya. Yang ini alatnya bisa disterilkan ulang. Jadi harus diganti, ada yang ikutin regulasi SOP masing-masing. Ada yang tiap 3 hari ganti, ada yang 7 hari ganti, ya. Tentunya tidak boleh melebihi dari 96 jam atau melebihi dari 7 hari, itu nggak boleh. Jadi harus ganti, ya. Kemudian ini adalah gambar selang ventilator. Ini adalah modelnya seperti ini. Ada yang modelnya satu atau single tubing, ada yang modelnya double tubing atau double atau 2, ya, adalah bisa digunakan mau 1 ataupun 2, ya, seperti itu. Ada yang 3 nggak ada, adanya cuma 1 dan 2. Ini adalah gambar filter, sama kayak tadi bakteria, ini filternya juga. Ya, ini yang wajib maksimal 1 kali 24 jam harus diganti. Ya. Ini secara keseluruhan gambarnya adalah seperti ini, ventilator itu. Itu kok ada infus Bu. Ya, ini adalah
cairan water for injeksi untuk mengantarkan ke dalam humidifikasi supaya yang masuk ke dalam selang ini kemudian akan dihembuskan ke apa namanya saat ekspirasi pasien ini nanti akan mengeluarkan penghangat diimbangin oleh kabel. Nah, ini adalah kabel water trap. Jadi kabel ini harus untuk menghantarkan panas. Jadi makanya kenapa harus ada kabel ini untuk menghantarkan supaya mesin ini tidak boleh terlalu panas, nggak boleh. Kalau terlalu dingin nggak boleh juga. Kenapa? Karena nanti yang numpuk adalah slab ini hanya sebagai filter untuk pelembab ya, untuk penghangatan. Ini adalah humidifikasi supaya slab tadi bisa keluar ya, supaya riak-riak tadi bisa keluar segala macam. Tapi kalau dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan hipotermi yang ada adalah slabnya nempel ya, slabnya nempel di bronkus, di bronkiolus nempel dia sehingga tidak bisa dikeluarkan. Apa yang terjadi kalau sudah terlalu nempel? Yang terjadi adalah pasiennya tidak volume yang nggak tercapai, sudah numpuk segala macam, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut yang dinamakan bronkoskopi. Ya, kan ada tindakan tuh, namanya bronkoskopi di ICU ataupun di kamar operasi. Itu karena untuk mengambil sekret yang sudah nempel. Kenapa? Karena perawatan kita yang kurang pas, yang harusnya pasiennya dilakukan suction, kemudian diberikan humidifikasi, tapi kita nggak lakukan. Efeknya adalah ke arah situ. Ya. Ini cukup dari saya. Ini gambaran tentang ventilator. Kalian ini gambaran ventilator yang jika ada di kamar operasi. Dilengkapin ini adalah gambar ada gas untuk CO2 dan ada gambar gas untuk O2-nya atau oksigennya. Oksigen O2 dan ada karbon dioksida atau CO2. Ini kalau di kamar operasi membutuhkan mesinnya agak berbeda, tapi prinsipnya adalah sama seperti di ICU tadi. Cuman tidak mandatori untuk perawatan lebih dari 24 jam. Dia hanya untuk tindakan saja. Makanya adanya mesin anestesi ya. Mesin anestesi yang diambangin oleh ventilator ini. Jadi dia jadi satu ya, seperti itu. Oke, teman-teman, cukup dari saya. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang mau sharing? Saya kembalikan ke Ibu Intan. Baik, terima kasih kepada Bu Rita yang sudah memaparkan materi tentang ventilator mekanik. Bagi teman-teman yang masih belum dipahami atau belum jelas, boleh ditanyakan langsung kepada Bu Rita. Silahkan. Atau mau sharing juga boleh tentang pengalamannya di rumah sakit pas PBL. Masih ada waktu setengah jam ya, kita selesai sampai jam 11. Silakan tadi Jijah mau menyampaikan sesuatu. Iya, Ibu, punten mau tanya. Tadi untuk pemasangan ventilator itu kan ada beberapa pemeriksaan diagnostik yang harus dilakukan sebelumnya. Dari mulai pemeriksaan fungsi paru, AGD, elektrolit, X-ray, toraks, sama yang terakhir itu yang status nutrisi. Nah, kalau misalkan ternyata dari hasil pasiennya tuh status nutrisinya jelek, padahal kan status nutrisi itu tadi kata Ibu penting karena bisa berpengaruh ketika penyapihan si ventilatornya. Nah, kalau misalkan pada pasien ditemukan status nutrisi yang jelek, apakah tetap bisa dipasang ventilator atau ada treatment khusus gitu untuk pasien-pasien yang dia status nutrisinya tuh jelek gitu. Sama yang kedua tadi tuh belum jelas perbedaan ventilator yang tekanan negatif sama yang positif apa ada perbedaannya gitu. Oke, terima kasih Kak Nur Hajah ya. Oke, jadi tadi betul yang dikatakan Mbak Nur tadi adalah status nutrisi ini sangat berpengaruh pada pasien-pasien yang menggunakan ventilasi mekanik. Betul.
Karena kenapa? Karena nutrisi ini adalah menunjang untuk pasien-pasien yang menggunakan ventilasi mekanik, salah satunya adalah proses weaning atau penyapihan. Di dalam proses weaning itu diperlukan nutrisi yang bagus, yang adekuat, yang toleransi segala macam. Bagaimana kalau nutrisinya itu buruk? Apakah tetap akan diberikan ventilasi mekanik atau tidak? Wajib tetap diberikan. Semakin nutrisinya nggak bagus, ventilator mekaniknya nggak kita kasih, semakin terpuruk untuk jalan napasnya. Jadi walaupun ventilasi mekanik itu adalah status nutrisinya jelek atau gizi buruk, ya itu tetap kita berikan ventilasi mekanik dengan diimbangi dengan treatment nutrisi yang baik, yaitu adanya pemberian nutrisi parenteral atau disebut adalah TPN. Jadi lewat selang infus, ya. Jadi bisa walaupun pasien-pasien di ICU tidak bisa oral, tidak bisa makan lewat mulut, tetapi pasien-pasien itu bisa diberikan lewat infus. Jadi ada namanya total parenteral. Terserah dokter mau memberikan berapa lemaknya, berapa metaboliknya, berapa kalorinya, itu wajib diberikan walaupun dalam kondisi status gizinya buruk sekali. Jadi seperti itu, ya. Jadi dengan adanya pemberiannya digantikan. Kalau tadi lewat enteral, makanya kita harus ganti lewat parenteral. Yang diberikan ada dua jenis parenteral. Apakah makanan itu akan lewat parenteral lewat verifer dengan osmolaritas kurang dari 700 miliosmolaritas, ya. Itu bisa diberikan lewat IV atau infus biasa, asalkan osmolaritasnya segitu. Kalau osmolaritasnya lebih dari itu, apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi adalah pasiennya langsung flebitis, luka bakar. Kenapa? Karena osmolaritasnya cukup keras, cukup pekat. Ya, itu nggak boleh diberikan lewat infus perifer. Yang diberikan lewat lebih dari 700 itu adalah lewat selang vena sentral atau CVC, ya, yang dipasang lewat leher, lewat subclavia atau lewat femur. Nah, itu adalah selang kateter yang menuju sampai ke vena cava superior. Jadi lewat sentral. Sentral itu boleh diberikan kalorinya dengan osmolaritas yang tinggi bisa. Makanya untuk memenuhi gizi yang kurang adekuat di ICU yang menggunakan ventilator, kita akali dengan adanya pemberian parenteral. Yaitu bisa menggunakan dua cara itu. Kalau dokternya menginginkan, suster tolong kasih ya, ini adalah terapi nutrisi lewat parenteral. Kalian tanya, berapa dok osmolaritasnya? Oh, osmolaritasnya 1.500 suster. Langsung kita kasih tahu, oh berarti dokter harus pasang kateter yang lebih besar, yaitu vena sentral. Kalau nggak lewat vena sentral, saya nggak bisa memberikan. Kenapa? Karena efeknya cukup bahaya, dok. Seperti itu. Jadi kita bisa speak up, kita bisa mitra bestarinya dokter. Jadi makanya kenapa kita harus menggunakan critical thinking di sini. Kalau enggak, nanti apa yang menjadi korban? Korbannya pasien, ya. Jadi kita harus menggunakan critical thinking di sini. Jadi seperti itu. Tanya dokternya, di dalam infus makanan ini berapa dok kalorinya? Berapa osmolaritasnya? Harus tanya. Ya, seperti itu. Kalau lewat infus yang perifer, ya, yang dihitung infus lewat metakarpa atau sepalika atau basilika, lewat infus perifer, teman-teman harus lihat di situ berapa osmolaritasnya, berapa kalori yang akan dibutuhkan. Ya, itu harus hitung dan observasi. Jangan sampai kita memberikan nutrisi lewat perifer atau lewat infus, kita nggak monitoring, kita nggak lihat, kita nggak kaji, ya. Setiap sitnya harus dikaji. Jadi, oh terjadi plebitis enggak, ada luka bakar enggak. Jangan sampai nanti langsung tiba-tiba pasiennya itu venanya melempuh, venanya kebakar. Itu karena kesalahan kita. Yang notabene adalah kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, ilmu kita kurang dalam pemberian terapi nutrisi parenteral. Jadinya kenapa nutrisi parenteral rata-rata yang dibutuhkan adalah di ICU? Karena perawat ICU ini dianggap adalah yang mampu untuk memberikan
treatment tersebut yang mampu menjadi mandatorinya dokter tersebut. Ya, itu yang mengenai nutrisi. Kemudian apa sih perbedaannya tadi? Tekanan positif dan tekanan negatif. Ya, pasien-pasien yang menggunakan ventilator tekanan negatif itu adalah pasien-pasien yang memakai alat selang. Nah, memakai alat selangnya bisa di hidung atau bisa di mulut. Kalau kemarin kita belajar tentang ETT, intubasi, itu kemudian disambungkan ke ventilator, itu adalah namanya tekanan negatif. Ya, itu namanya tekanan negatif. Kalau yang menggunakan tekanan positif adalah yang pakai masker. Nah, tadi ada kan gambarnya pakai masker gini. Nah, itu adalah yang namanya tekanan positif. Ventilator yang menggunakan tekanan positif. Sebentar saya lihat. Yang tadi ada gambar sebentar. Saya lihat yang sebentar. Nah, ini kalau yang tulisannya NIV. Nah, ini Kak Nurul Haja. Nah, ini namanya tekanan positif. Kalau yang pakai selang yang ditulis ada ETT ini adalah tekanan negatif. Ya, itu. Apakah sudah menjawab Kak Nur? Kalau perbedaan indikasi pasiennya pakai positif negatif apa, Bu? Ada Ya, perbedaan? ada. Oke, bagus sekali nih ya, Kak Nur udah bisa berpikir kritis nih. Gitu. Diharapkan teman-teman juga bisa seperti ini, jadi ada berpikir kritis ya. Jadi apa Bu perbedaannya? Ada. Jadi indikasinya juga berbeda. Kalau yang diberikan tadi yang berpositif tadi, tekanan positif yang ada masker tadi adalah pasien itu dalam keadaan mempunyai napas spontan. Ya, bisa napas spontan. Kalau yang pada pakai alat tadi yang di mulut tadi itu kemudian pakai ventilator tadi, pasiennya sudah jatuh dalam keadaan tidak bisa napas spontan ataupun keadaan napasnya itu pendek, lemah, tidak adekuat. Jadi RR-nya, tadi kan normal RR-nya 12 sampai 24 kan. Nah, ini RR-nya kurang atau abnormal. Abnormal ini bisa kurang ataupun bisa lebih. Yang dibutuhkan dia harus dibantu oleh alat bantu napas. Ya, seperti itu. Jadi kalau RR-nya kurang tadi makanya butuh yang tekanannya negatif. Karena RR-nya, wah kok cepet banget. Ngapain cepet banget. RR-nya 50 kali per menit. Nggak bisa. Lama-kelamaan dia akan jatuh ke gagal napas. Makanya perlu dibantu tekanannya negatif. Atau napasnya pelan. Pelan. Pelan seperti itu. Yang dia lama-lama akan gagal juga. Karena kenapa? Terlalu lambat, terlalu pelan. Kalau terlalu pelan nanti kan adanya nanti apa peningkatannya CO2 meningkat. Kalau CO2-nya meningkat, lama-lama pasien itu tidak bisa bernapas. Ya, kayak kita nih, kalau kita kan ini di dalam suhu ruangan yang bebas ya. Ini suhu kita ini adalah 21%. Tapi kita ditaruh, diletakkan di dalam satu ruangan yang tidak ada sirkulasi udara. Ya, benar-benar ketutup. Nah, itu yang menyebabkan CO2 meningkat. Kalau CO2 meningkat, apa yang akan terjadi? Kita langsung napasnya kan nggak enak tuh. Ngap-ngap. Nah, itu akhirnya jatuh ke gagal napas. Ya, ada kan yang masuk ke terowongan, yang nggak ada udara segala macam. Itu bisa menyebabkan penumpukan CO2. Makanya kenapa adanya ventilasi ini adalah pertukaran udara antara O2 dan CO2 itu harus seimbang. Ya, antara O2 dan O2, CO2 dan CO2 itu harus seimbang. Jadi jangan sampai kok lebih besar yang CO2-nya. Sehingga menyebabkan apa? Penumpukan. Kalau terjadi penumpukan, nggak bisa bernapas. Ya, seperti kita ditaruh di dalam suatu lubang atau di dalam suatu ruangan yang tertutup. Nah, itu bisa menyebabkan seperti itu. Oke, apakah bisa menjawab Kak Nur Haja? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak.
Oke, makasih. Oke, good ya. Jadi sudah bisa belajar berpikir kritis ya, gitu. Diharapkan seperti itu. Jadi walaupun menjadi mahasiswa, teman-teman juga waktu di PBL harus berpikir kritis. Kak, itu kenapa ya, Kak? Itu kenapa pakai mesin ini? Indikasinya apa? Oh, kenapa di setting ini? Kemudian, Kak, kapan itu akan dilepas? Kak, kebutuhan kalori pada pasien yang pakai mesin ini berapa sih, Kak? Nggak apa-apa, tanya. Ya, tanya kepada perawat-perawat yang ada di ruangan tersebut. Jadi teman-teman nanya supaya teman-teman belajar berpikir kritis. Oh, kenapa ya ini si dokter itu? Apalagi kalau pas dokternya visit, teman-teman bisa ngikutin. Katanya akan menjadi mitranya dokter, mitra bestarinya dokter. Kita harus seimbang dong kalau mau menjadi mitra bestarinya. Jadi ya ilmu kita harus ditingkatkan. Jangan sampai ilmu kita menjadi pesuruh, menjadi asisten terus enggak. Tapi ilmu kita juga dipakai. Ya, ada dokter juga yang menyatakan, oh saya pakai dong teorinya si perawat itu. Oh ternyata bener loh, dikasih lotion minyak kelapa ternyata bisa mengurangi angka dekubitus. Saya pakai dah penelitiannya perawat itu. Nah, itu kan menjadi mitra lestari. Kenapa? Karena ada evidence base-nya. Kenapa? Ada risetnya, ada jurnalnya. Ada membuktikan bahwa evidence base memakai minyak kelapa itu mengurangi angka dekubitus. Udah dibuktikan. Ada beberapa pasien di situ dibuktikan. Lah, terus bagus. Lah, dokter itu tertarik. Lah, itu udah kita udah mampu mengangkat seperti itu. Sekarang sudah banyak profesor-profesor dari keperawatan kita ya, yang di UI sudah banyak yang jadi profesor. Artinya di sini perawat itu nggak kalah juga dengan dokter. Perawat itu tidak kalah juga dengan medis. Udah banyak, jadinya sudah menjadi mitra. Bahkan bahkan di suatu instansi apa namanya pemerintahan, perawat yang menjadi manajernya, kemudian dokter yang menjadi bawahan. Banyak sekarang sudah banyak seperti itu. Dan sekarang sudah perawat itu sudah menjadi suatu direktur juga banyak. Direktur di dalam rumah sakit itu sudah banyak sekali yang notabene bukan harus seorang dokter. Notabene ada juga seorang perawat yang menjadi seorang direktur. Artinya di sini program kedepannya adalah bagus sekali ya untuk program ke depan untuk profesi kita ini ya. Itu yang kita tekankan. Ya, maka untuk itu kita harus belajar terus-menerus untuk mencapai kompetensi kita ya. Jangan sampai walaupun di mana berada, mau di daerah, mau di perkotaan, mau di pinggir kota, tetap kita harus belajar dan mampu harus menjadi mitra. Jangan sampai dokter hanya, oh saya nggak mau dong kalau visit didampingi nama dia diajak ngobrol aja, diem, bingung, bengong. Nah itu jangan sampai tercermin seorang perawat itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai apapun, siapapun dokter akan ditemani oleh seorang perawat siapa saja. Itu karena perawat itu mumpuni atau mampu untuk menjadi mitranya. Tapi kalau dokter sudah memilih-milih, itu berarti profesi kita yang belum pas. Ya, kenapa dia memilih-milih? Artinya mereka masih meragukan kompetensi kita. Ya, jadi nggak boleh memilih-milih itu mau 24 jam perawat itu kan nggak bisa 24 jam di situ kan harus handover pasti akan pulang mempunyai keluarga punya pacar ya punya orang tua nggak mungkin 24 jam ya kan makanya adanya handover walaupun pasien itu adalah miliknya perawat 24 jam yang ngelola tapi dokter harus mampu siapapun yang menemani tidak harus oh hanya ditemani oleh perawat Rita saja nggak boleh Rita tidak dinas 24 jam kayak gitu dia harus ditemani oleh Asep oleh Anton oleh Dwi nah, kayak gitu ya jangan sampai enggak ya oke itu oke silakan ada lagi Silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan, teman-teman, atau ada yang mau sharing tentang pengalamannya selama PBL di ICU kemarin. Apakah menemukan masalah atau apa yang perlu di-clearkan hari ini?
Tidak perlu terkait ventilator aja, bebas. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu sekitar 10 menit, 20 menit sampai jam 11. Ada yang mau didiskusikan? Udah cukup jelas? Gimana teman-teman? Udah cukup jelas? Jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Baik, kalau misalnya sudah cukup jelas, tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin kita akhiri ya Ibu sampai di sini. Oke, baik Bu. Kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, bisa kontak ke saya kalau ada pertanyaan sekilas tentang ICU ataupun di luar ICU juga boleh ya. Karena Ibu juga pernah di ruangan kamar operasi, pernah di emergency, pernah di NICU, pernah di hemodialisa, ya nggak apa-apa. Sekilas di mana aja silakan. Ya, konsultasi dong Bu seperti ini. Karena saya juga banyak konsultasi dari mahasiswa juga ya, yang dia itu adalah kalau mau presentasi itu tentunya mereka juga konsultasi ke saya lewat email seperti itu atau ada yang WA juga itu juga banyak Bu gitu. Selain mahasiswa juga ada yang konsultasi yang perawat-perawat sedang pelatihan, pelatihan ICU seperti itu atau pelatihan kamar operasi atau pelatihan HD itu juga ada banyak yang konsultasi. Bu, kami perawat sudah bekerja di rumah sakit ini mau konsultasi silakan ya seperti itu. Itu ada juga yang mereka sudah belajar seperti itu. Ya, gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, ini beneran udah clear semua? Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Cukup jelas? Clear, Bu. Clear. Oke. Jadi kalau misalnya ada apa-apa boleh nanti katanya kontak langsung ya ke Bu Rita kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga penjelasan yang tadi bisa diterima sama teman-teman, bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya izin Ibu untuk kita foto bersama. Mari dibuka kameranya, foto bersama ya buat dokumentasi. Oke, di layar pertama dulu ya. Satu, dua, tiga.